Selamat siang Pak, perkenalkan saya Carolina Aris Narmian dengan NIM 2022-01018. Jadi pada video ini saya akan membahas hasil analisis bisnis digital untuk ujian tengah semester saya dengan studi kasus pada Labella Salon. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari bisnis model kanvas, stakeholder mapping, hingga customer journey dan strategi digitalisasi yang bisa diterapkan. Yang pertama untuk profil usaha. Nama usaha Labella Salon, jenis usaha jasa kecantikan dan perawatan rambut serta kuku. Untuk layanannya mereka menerima haircut, hair color smoothing, nail art, nail gel dan nail extension, lash lift, eyelash extension, dan hair extension, makeup dan beauty course. Untuk lokasinya mereka bertepatan di Jalan SMP 5 Windusara Karangkresem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Untuk jam operasionalnya itu dari jam 10 sampai jam 7 malam, wilayah Indonesia Barat. Selanjutnya ada penerapan bisnis digital pada Labella Salon. Jadi Labella Salon itu merupakan usaha jasa kecantikan yang melayani perawatan rambut, kuku, serta wajah. Nah, meskipun masih beroperasi secara konvensional, Labella Salon telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Jadi salon ini aktif menggunakan Instagram untuk promosi, membagikan hasil layanan, dan mengumpulkan promo menarik. Nah, melalui Google Maps, pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi salon dan melihat ulasan pelanggan lain. Selain itu, WhatsApp digunakan sebagai sarana komunikasi langsung dengan pelanggan untuk menanyakan harga, jadwal, dan layanan yang tersedia. Dalam sistem pembayaran, Labella Salon sudah mendukung pembayaran non-tunai seperti QRIS dan e-wallet, sehingga pelanggan dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan praktis. Jadi, pemanfaatan media digital ini membantu Labella Salon menjangkau lebih banyak pelanggan, memperkuat citra profesional, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era bisnis digital saat ini. Selanjutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Jadi, bisnis model kanvas atau BMC ini adalah sebuah alat atau model yang digunakan untuk menggambarkan cara sebuah bisnis bekerja secara keseluruhan dalam satu tampilan sederhana. BMC menjelaskan siapa pelanggan bisnis, apa yang ditawarkan, bagaimana cara bisnis menghasilkan uang, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Semuanya ada dalam 9 komponen utama. Jadi BMC ini dibuat agar pemilik usaha sudah memahami dan merancang strategi bisnis secara jelas, ringkas, dan terstruktur. Jadi ini adalah BMC untuk BMC Labella Salon. Untuk key partnersnya itu ada supplier produk kecantikan dan perawatan rambut, distributor alat salon seperti catok, hair dryer, gunting, dan lain-lain. Untuk platform digital mereka menyediakan Instagram, WhatsApp, Google Maps, dan layanan pembayaran non-tunai seperti QRIS, e-wallet, dan bank. Nah, untuk key activitiesnya, jadi mereka itu memberikan layanan kecantikan seperti haircut, nail art, eyelash smoothing, dan lain-lain. Dan juga mereka melakukan promosi melalui media sosial, melayani pelanggan dan menjaga kepuasan pelanggan, serta mengatur jadwal kerja dan pelayanan. Untuk key resources-nya di sini ada tenaga kerja seperti stylist, nail artist, dan asisten salon. Untuk selanjutnya ada alat dan produk kecantikan, tempat usaha yang nyaman, akun Instagram, Google Maps, dan WhatsApp Business. Untuk value proposition-nya di sini mereka untuk pelayanannya ramah dan profesional, harga terjangkau untuk semua kalangan, tempat bersih dan nyaman, tersedia promo menarik di hari tertentu, dan pembayaran fleksibel seperti tunai dan non-tunai. Untuk customer relationship-nya, jadi komunikasi langsung melalui WhatsApp. Mereka juga melakukan respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, program promo dan potongan harga untuk pelanggan setia, interaktif aktif di Instagram, dan juga balas komentar dan DM. Untuk channelnya di sini mereka menggunakan Instagram untuk mengupload foto hasil layanan promo, testimoni. Untuk WhatsApp mereka WhatsApp berfungsi untuk komunikasi, informasi, layanan. Untuk Google Maps di sini untuk menyediakan lokasi dan ulasan pelanggan dan promosi langsung dari pelanggan. Selanjutnya ada customer segment, yaitu ada mahasiswa dan mahasiswi sekitar kampus
ibu rumah tangga di lingkungan sekitar, dan pekerja wanita yang ingin tampil rapi dan percaya diri. Untuk konstruktornya itu biaya sewa tempatan listrik, pembelian produk dan alat kecantikan, gaji pegawai salon, biaya promosi online seperti iklan Instagram, kuota internet, perawatan alat dan kebersihan salon. Untuk revenue streamnya di sini ada layanan potong rambut, pewarnaan dan smoothing, layanan nail art, lash lift, eyelash extension, penjualan produk perawatan rambut dan kuku, dan jasa makeup untuk kursus singkat. Selanjutnya untuk stakeholder mapping. Jadi stakeholder mapping itu adalah proses untuk mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam suatu bisnis, lalu mengelompokkannya berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka. Dengan stakeholder mapping, kita bisa tahu siapa yang paling berpengaruh, siapa yang perlu diberi perhatian lebih, dan siapa yang mendukung jalannya bisnis. Jadi Labella Salon itu merupakan usaha kecantikan yang melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Setiap stakeholder memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, namun saling mendukung untuk mencapai tujuan usaha. Selanjutnya ada stakeholder mapping untuk Labella Salon. Di sini untuk stakeholder primernya atau utamanya itu pihak yang langsung terlibat dalam dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional serta keberhasilan Labella Salon. Nah, di sini yang pertama itu ada customer atau pelanggannya. Jadi di sini untuk pelanggannya itu ada mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja wanita yang menggunakan jasa kecantikan seperti potong rambut, nail art, lash lift, dan sebagainya. Jadi mereka yang menjadi sumber pendapatan utama dan penentu keberhasilan usaha melalui kepuasan dan loyalitas mereka. Yang kedua ada employees atau karyawan. Jadi di sini mereka itu merupakan pegawai tetap maupun paruh waktu yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi mereka di sini berperan langsung dalam menjaga kualitas layanan dan citra salon. Yang ketiga ada owner atau investor. Jadi di sini itu mereka merupakan pemilik yang menyediakan modal, mengatur keuangan, dan mengambil keputusan strategis. Jadi di sini mereka yang mengawasi operasional harian serta arah pengembangan bisnis. Yang kedua ada stakeholder pendukung. Jadi di sini stakeholder pendukung itu merupakan pihak yang terlibat langsung dalam operasional tetapi memberikan dukungan penting bagi kelancaran bisnis. Yang pertama itu ada suppliers. Jadi di sini mereka yang menyediakan bahan dan alat salon seperti cat rambut, nail gel, dan peralatan kecantikan lainnya. Jadi mereka yang mendukung kelancaran operasional dengan menyediakan produk berkualitas tepat waktu. Yang kedua ada komunitas. Jadi di sini seperti warga sekitar, mahasiswa, dan pelanggan tetap yang menjadi bagian dari ekosistem sosial Labella Salon. Jadi mereka yang membantu promosi lewat rekomendasi serta menjaga hubungan baik dengan usaha lokal. Yang ketiga ada government. Itu pihak yang mengeluarkan izin usaha dan memberikan pembinaan bagi pelaku UMKM. Jadi mereka yang mendukung legalitas dan pengembangan usaha kecil agar lebih profesional. Yang ketiga ada stakeholder kunci. Jadi di sini mereka itu merupakan pihak yang berpengaruh besar terhadap strategis, reputasi, dan pertumbuhan Labella Salon, terutama dalam aspek digital dan manajemen. Yang pertama itu ada digital partners. Jadi di sini merupakan platform seperti Instagram, Google Maps, dan WhatsApp yang digunakan untuk promosi, komunikasi, dan pemesanan layanan. Jadi mereka sangat berpengaruh dalam memperluas jangkauan pelanggan dan membangun citra digital salon. Yang kedua ada owner atau investornya. Jadi selain sebagai stakeholder primer, pemilik juga menjadi stakeholder kunci. Selanjutnya customer journey mapping. Yang pertama ada empathy map Labella Salon. Itu ada think feel, itu pikiran dan perasaan. Ingin tampil rapi, cantik, dan percaya diri sebelum kuliah, acara, atau kerja. Jadi menganggap perawatan diri itu penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua ada hear yang didengar. Jadi mendengar review positif tentang Labella Salon dari teman atau melihat postingan pelanggan di media sosial. Yang ketiga see yang dilihat, melihat banyak konten kecantikan di Instagram, TikTok, dan story teman tentang perawatan rambut dan kuku. Yang keempat shadow yang dikatakan atau dilakukan. Jadi aku pengen potong rambut di tempat yang hasilnya bagus tapi nggak mahal. Biasanya mencari rekomendasi di media sosial atau tanya teman. Yang kelima pains atau kendala. Jadi tidak punya banyak waktu, khawatir hasil tidak sesuai ekspektasi, dan sulit menemukan jadwal kosong di salon.
Dan yang keenam, gain atau keuntungan. Jadi pelayanan cepat, hasil memuaskan, harga terjangkau, dan tempat nyaman membuat pelanggan ingin kembali lagi. Yang kedua, user persona pelanggan utama Labella Salon. Nama Yasinta, usia 21 tahun, profesi mahasiswa, lokasi kos di sekitar Karangkreseng, Purwokerto Selatan. Tujuannya itu untuk perawatan rambut, kebutuhan tempat perawatan yang nyaman, hasil rapi dan harga terjangkau. Perilaku digital, aktif di Instagram, suka mencari inspirasi gaya rambut dan nail art, serta sering melihat lokasi di Google Maps sebelum berkunjung. Motivasinya meningkatkan kepercayaan diri dan menjaga penampilan saat kuliah atau kegiatan sosial. Masalah yang dihadapi sulit menemukan salon dengan kualitas bagus dan harga yang sesuai dengan budget mahasiswa. Yang ketiga, Customer Journey Labella Salon. Customer Journey Map ini menggambarkan perjalanan pelanggan mulai dari pertama kali mengenal Labella Salon hingga akhirnya merekomendasikan salon ke orang lain. Yang pertama ada awareness. Untuk touchpoint-nya, pelanggan pertama kali mengenal Labella Salon melalui Instagram, TikTok, Google Maps, spanduk promosi. Untuk customer action-nya, di tahap ini pelanggan biasanya melihat postingan hasil styling rambut, nail art, atau konten promo-promosi. Untuk customer experience-nya, atau pelanggan merasa bingung melihat salon karena banyak pilihan di sekitar. Untuk pain points-nya atau kendala, terlalu banyak pilihan salon hingga sulit menentukan yang terbaik. Untuk opportunities atau peluang, Labella Salon bisa membuat konten video before after, menampilkan testimoni pelanggan, membuat promo yang menarik di Instagram. Tujuannya agar calon pelanggan langsung tertarik dan lebih mudah memilih Labella Salon. Selanjutnya ada consideration atau tahap pertimbangan. Untuk touchpoint-nya, pelanggan mulai mengumpulkan informasi melalui DM Instagram, WhatsApp, dan Google Maps. Untuk customer actions-nya, biasanya pelanggan membaca review pelanggan lain, menanyakan harga layanan melalui chat. Untuk customer experience-nya, pelanggan merasa mulai tertarik karena melihat ulasan positif dari pelanggan lain. Untuk pain points-nya, masalah yang dirasakan, informasi detail layanan kurang lengkap di media sosial. Untuk opportunities-nya, yang biasa dilakukan Labella, menambah highlight testimoni di Instagram dan menyediakan daftar harga lengkap di Instagram atau bio. Ini membuat pelanggan membuat keputusan lebih cepat. Untuk push khasnya atau tahap pembelian, untuk touchpoint, ketika sudah yakin pelanggan berinteraksi lewat chat, DM atau WhatsApp, datang langsung ke salon dan sistem pembayarannya QRIS. Untuk customer action-nya, pelanggan melakukan reservasi, membeli jenis layanan seperti potong rambut, nail art atau eyelash dan lain-lain. Untuk customer experience-nya, pelanggan merasa puas dengan layanan dan hasil akhir perawatan rambut atau kuku. Untuk pain points atau kendala umum, waktu menunggu lama saat salon yang sangat ramai. Untuk opportunities-nya, perbaikan yang bisa dilakukan, menambahkan sistem booking sederhana lewat WhatsApp, memberikan reminder otomatis agar pelanggan tidak menumpuk di satu waktu. Selanjutnya ada retention atau tahap loyalitas. Untuk touchpoint-nya, setelah layanan selesai, pelanggan dihubungi melalui WhatsApp follow-up kartu member. Untuk customer actions-nya, biasanya pelanggan menerima ucapan terima kasih, menerima promo kunjungan berikutnya, dan mendapatkan informasi membership. Untuk customer experience-nya, mereka merasa dihargai oleh salon dan ingin kembali. Untuk pain points atau kekurangan, tidak ada program loyalitas yang jelas untuk pelanggan tetap. Untuk opportunities-nya yang biasa dikembangkan itu program membership, misalnya 5 kali datang gratis, 1 kali blow, diskon khusus member, promo khusus hari tertentu, dan point collection system. Selanjutnya ada advokasi atau tahap rekomendasi. Untuk touchpoint-nya, pelanggan berbagi pengalamannya melalui Instagram Story dan ulasan Google Maps. Untuk customer action-nya, pelanggannya akan membagikan foto atau video hasil layanan, menandai akun salon, dan memberikan review. Selanjutnya, untuk customer experience, mereka merasa bangga dan senang merekomendasikan Labella ke teman-temannya. Untuk pain points atau kendala, belum ada reward atau untuk pelanggan yang mengajak teman baru. Untuk opportunities-nya, peluang besar yang dapat diterapkan itu memberikan diskon referral, memberikan bonus kecil untuk setiap pelanggan baru yang datang melalui rekomendasi, dan mengadakan campaign atau ajak teman dapat diskon. Potensi dan strategi digitalisasi Labella Salon. Yang pertama, potensi digitalisasi.
Labela Salon memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan perilaku pelanggan yang aktif di media sosial dan terbiasa mencari layanan melalui platform online, digitalisasi dapat memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain, yang pertama, peningkatan exposure melalui media sosial. Jadi pelanggan potensi banyak menghabiskan waktu di platform seperti Instagram dan TikTok. Dengan konten menarik before after treatment, tips perawatan, testimoni pelanggan, Labela Salon bisa membangun brand awareness yang kuat. Yang kedua, sistem pemesanan online. Jadi membuat fitur online booking melalui website atau aplikasi agar pelanggan dapat memesan jadwal dengan mudah tanpa harus datang langsung. Sistem ini juga dapat menampilkan harga, jenis layanan, dan promo yang sedang berlaku. Yang ketiga, loyalty program digital. Jadi menggunakan sistem poin dan digital membership bagi pelanggan setia. Poin dapat ditukar dengan potongan harga atau layanan gratis, meningkatkan customer retention. Keempat, promosi dan iklan digital. Jadi mengoptimalkan iklan berbayar di Instagram dan Google untuk menjangkau target pasar wanita muda di sekitaran Purwokerto, dan kolaborasi dengan beauty influencer lokal untuk memperkuat kepercayaan publik. Yang kedua, strategi digitalisasi. Untuk mewujudkan potensi, Labela Salon dapat mengimplementasikan strategi berikut. Untuk aspek platform digital, strategi digitalisasinya itu membuat website dan aplikasi sederhana dengan fitur booking dan katalog layanan. Tujuannya itu mempermudah pelanggan memesan layanan dan melihat promo. Untuk aspek yang kedua ada media sosial marketing. Jadi strategi digitalisasinya itu aktif memposting konten visual seperti video, reels, testimoni di Instagram dan TikTok. Tujuannya meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga ada program loyalitas online. Jadi strategi digitalisasinya mengembangkan sistem poin berbasis nomor HP atau akun. Tujuannya meningkatkan loyalitas dan kunjungan berulang. Yang keempat, kolaborasi influencer lokal. Strategi digitalisasinya mengundang mikro-influencer untuk mencoba layanan dan membagikan review. Tujuannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap Labela Salon, dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi memiliki peran penting dan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era modern. Labela Salon memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung oleh pelanggan muda yang aktif di dunia digital, khususnya di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Penerapan strategi digital seperti sistem pemesanan online, promosi berbasis media sosial, dan program loyalitas digital dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, Labela Salon tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan, tetapi juga membangun citra merek yang lebih profesional, modern, dan terpercaya. Secara keseluruhan, digitalisasi menjadi langkah strategis bagi Labela Salon untuk bertransformasi dari usaha jasa konvensional menuju bisnis kecantikan berbasis teknologi yang berorientasi pada pengalaman pelanggan atau customer experience dan pertumbuhan berkelanjutan. Demikian presentasi untuk podcast saya mengenai analisis bisnis digital Labela Salon. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf.